Baik, izin memulai untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rami SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Retail dan yang kami banggakan teman-teman kelas A dan kelas B Manajemen Retail. Jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Retail Market Strategy. Boleh di next. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Abinaya Akbar. Kemudian ada Alma Ardila Pramesti. Kemudian ada Iken Prismayu, Safina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, Zahrani Denisa Pramesela, dan yang terakhir ada Zikri Alamsyah. Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada what is a retail strategy, kemudian kita akan membahas tentang central concept in a retail market strategy, kemudian kita membahas tentang growth strategies, kemudian kita juga akan membahas tentang global growth opportunities, kemudian selanjutnya ada the strategic retail planning process, dan yang terakhir akan ada study case. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu strategi retail. Jadi strategi retail adalah rencana pemasaran menyeluruh yang dibuat untuk memastikan sebuah produk atau layanan bisa mencapai konsumen akhir melalui toko-toko retail, baik secara fisik maupun online. Nah, strategi ini melibatkan pengoptimalan harga, branding, variasi produk, dan pengalaman pelanggan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi retail ini dirancang untuk membantu sebuah bisnis agar menarik konsumen, mengelola sumber daya dengan baik, dan agar tetap bisa bersaing di pasar. Boleh next? Jadi strategi retail ini mengidentifikasi 3 hal penting, yaitu yang pertama ada target market, adalah segmen pasar yang menjadi fokus dari pengecer untuk mengalokasikan sumber daya dan bauran retailnya. Jadi pengecer harus memutuskan siapa yang ingin mereka layani atau segmen pasar mana yang menjadi fokus mereka. Nah, dengan mengetahui target pasar, pengecer dapat mengalokasikan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen di segmen tersebut secara lebih efektif. Yang kedua yaitu ada format and resources. Adalah bentuk operasi retail serta sumber daya yang akan digunakan pengecer untuk memenuhi kebutuhan target pasar. Hal ini mencakup bauran retail, yaitu jenis barang dagangan dan layanan yang ditawarkan, kebijakan harga, program iklan dan promosi, desain toko dan tata letak visual, lokasi toko, serta layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada sustainable competitive advantage. Adalah keunggulan yang dimiliki pengecer di atas pesaingnya, yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut bisa berupa kualitas produk yang lebih baik, harga yang lebih kompetitif, lokasi yang strategis, atau layanan pelanggan yang superior. Nah, keunggulan ini harus mampu bertahan dalam jangka panjang agar pengecer tetap unggul di pasar yang tidak mudah tersaingi. Boleh next? Contohnya yaitu ada Sephora yang menerapkan beberapa strategi retail. Di antaranya yang pertama ada pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan interaktif. Di Sephora ini secara konsisten menciptakan pengalaman berbelanja yang cuma sekedar untuk beli produk aja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk terlibat lebih dalam dengan produk yang mereka minati. Di toko fisiknya, pelanggan itu dapat mencoba berbagai produk kecantikan seperti lipstick, foundation, eyeshadow, dan lainnya langsung di tempat. Dengan bantuan teknologi, Sephora ini memanfaatkan augmented reality atau AR untuk memungkinkan pelanggan mencoba produk secara virtual. Misalnya melalui aplikasi Sephora Virtual Artist, yaitu pelanggan bisa melihat bagaimana warna lipstick atau eyeshadow yang akan terlihat di wajah mereka tanpa harus mengaplikasikan produk fisik.
Hal ini tidak hanya menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan, tapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba berbagai produk tanpa batasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat beli. Yang kedua yaitu personalisasi dan konsultasi. Untuk personalisasi dan server ini, mereka menghadirkan beauty advisors, yaitu para ahli kecantikan yang dapat memberikan konsultasi produk secara langsung di toko. Jadi pelanggan itu dapat meminta saran yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka, seperti produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka, warna makeup yang paling cocok, atau tips tentang cara mengaplikasikan makeup dengan benar. Sephora ini juga mengadakan kelas makeup di beberapa lokasi toko, di mana pelanggan dapat belajar langsung dari para ahli mengenai cara menggunakan produk tertentu atau tren makeup terbaru. Yang ketiga yaitu ada program loyalitas yang kuat. Di Sephora ini punya salah satu program loyalitas yaitu namanya Beauty Insider. Nah, program ini dirancang untuk memberi penghargaan kepada pelanggan setia melalui sistem poin, di mana setiap pembelian itu menghasilkan poin yang bisa ditukarkan dengan berbagai keuntungan, mulai dari produk gratis hingga diskon eksklusif. Pelanggan ini juga bisa menukarkan poin mereka untuk produk, mendapatkan layanan kecantikan gratis, atau bahkan menyumbangkan poin mereka untuk amal, yang membuat pengalaman ini tuh semakin personal. Yang keempat yaitu ada inovasi teknologi untuk mempertahankan pelanggan. Sephora ini secara aktif mengintegrasikan teknologi terbaru di toko fisik maupun platform online mereka. Contohnya itu tadi ada mereka menerapkan teknologi AR. Hal ini tidak hanya membuat pengalaman berbelanja lebih menyenangkan, tapi juga membantu pelanggan membuat keputusan pembelian yang lebih cepat. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada central concept in retail market strategy atau konsep utama dalam strategi pasar retail. Nah, yang pertama itu ada target market dan retail format. Segmen pasar retail ini adalah sekelompok konsumen dengan kebutuhan yang sama dan sekelompok pengecer yang memenuhi kebutuhan tersebut menggunakan saluran dan format retail yang sama. Segmen pasar retail ini dapat didefinisikan berdasarkan lokasi geografis konsumen, demografi, gaya hidup, situasi pembelian, dan manfaat yang dicari. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya gambar matriks 61 ini, yaitu gambar tersebut itu menggambarkan serangkaian segmen pasar retail untuk pakaian wanita. Nah, pada matriks ini tuh juga mencantumkan berbagai format retail di kolom sebelah kiri, di mana setiap format menawarkan campuran retail yang berbeda kepada pelanggannya. Segmen pasar yang tercantum di baris teratas lampiran dalam gambar ini itu terdapat 3 segmen yang berhubungan dengan mode. Yang pertama ada konservatif. Maksudnya itu di sini tuh konsumen yang tidak terlalu mementingkan mode. Yang kedua itu ada tradisional, di mana konsumen yang menginginkan gaya klasik. Dan yang ketiga itu ada yang mengikuti mode, yaitu mereka yang menginginkan mode terkini. Sebagai contoh itu ada toko Walmart yang berada di wilayah geografis yang sama saling bersaing dengan menawarkan format toko diskon lini lengkap yang menargetkan pelanggan konservatif. Nah, selain itu ada Bloomingdale dan Neiman Marcus yang bersaing menggunakan format department store dan menargetkan segmen yang mengutamakan mode. Posisi di setiap medan perang atau sel dalam matriks ini tuh menunjukkan dua elemen pertama dari strategi pengecer, yaitu ada segmen mode dan format retail. Boleh di next. Nah, yang kedua itu ada membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Membangun keunggulan kompetitif itu berarti bahwa pengecer pada dasarnya itu membangun tembok di sekeliling pertempurannya, yaitu di sekeliling pelanggannya saat ini dan calon pelanggannya serta para pesaingnya.
Nah, bila temboknya tinggi, akan sulit bagi pesaing eksternal seperti pengecer yang beroperasi di pasar lain untuk memanjat tembok dan memasuki pasar yang bersaing memperebutkan pelanggan sasaran pengecer. Di setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pengecer dapat menjadi dasar untuk memperoleh keunggulan. Namun, beberapa keunggulan dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, sementara yang lain dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Sebagai contoh, akan sulit bagi Peet's Coffee and Tea untuk membangun keunggulan jangka panjang atas Starbucks hanya dengan menawarkan spesialisasi kopi yang sama dengan harga yang lebih rendah. Jika harga yang lebih rendah dari Peet's itu berhasil menarik sejumlah besar pelanggan, Starbucks akan segera menyadari penurunan harga tersebut dan dengan cepat menyamainya. Hal ini dapat memicu perang harga yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Starbucks. Karena Starbucks ini memiliki biaya lebih rendah yang dicapai melalui skala bisnis yang lebih besar. Demikian pula, jarang sekali peritel atau pengecer itu dapat mengembangkan keunggulan jangka panjang hanya dengan menawarkan variasi merek nasional yang lebih luas atau lebih dalam. Jika variasi tersebut menarik banyak pelanggan, pesaing hanya akan membeli barang dagangan bermerek yang sama. Seiring berjalannya waktu, semua keunggulan yang akan terkikis oleh kekuatan persaingan. Namun, dengan membangun penghalang yang kuat, pengecer atau peritel ini tuh dapat mempertahankan keunggulan mereka untuk waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah kunci bagi kinerja keuangan jangka panjang. Nah, terdapat 3 pendekatan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, yang kedua ada membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, dan yang ketiga itu ada mencapai operasi internal yang efisien. Setiap pendekatan ini itu dapat melibatkan pengembangan aset berupa pelanggan yang loyal, hubungan yang kokoh dengan vendor, sumber daya manusia yang efektif dan berkomitmen, sistem operasional yang efisien, serta lokasi yang strategis yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Boleh di next. Nah, yang ketiga itu ada hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan ini itu berarti bahwa pelanggan berkomitmen untuk membeli barang dagangan dan layanan dari pengecer tertentu. Loyalitas lebih dari sekedar menyukai satu pengecer dibanding pengecer lainnya. Hal ini tuh berarti bahwa pelanggan akan enggan untuk beralih dan menggunakan pengecer pesaing. Eh, Boleh di next. Nah, eh, berikut ini merupakan pendekatan untuk mengembangkan loyalitas. Yang pertama itu ada brand image, di mana pengecer membangun loyalitas pelanggan dengan mengembangkan citra merek dan nama yang terkenal dan menarik di balik pintu mereka. Sebagai contoh, ketika sebagian besar konsumen berpikir tentang makanan cepat saji seperti hamburger atau kentang goreng, mereka akan memikirkan McDonald's. Hal ini itu berarti Citra dari McDonald's ini mencakup banyak keyakinan yang menguntungkan, seperti pelayanan yang cepat, kualitas yang konsisten, dan toilet yang bersih. Jika citra merek tentang McDonald's kurang baik, mereka mungkin lebih memilih dan menunjukkan kesetiaan kepada pesaing seperti Burger King, yang secara aktif berusaha membangun reputasi yang inovatif dengan mengubah menu-menunya untuk menarik preferensi konsumen yang berubah. Nah, citra merek yang kuat memfasilitasi loyalitas pelanggan karena mereka mengurangi risiko yang terkait dengan pembelian. Mereka juga meyakinkan pelanggan bahwa mereka akan menerima tingkat kualitas dan kepuasan yang konsisten dari pengecer atau peritel. Nah, citra peritel ini juga dapat menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan yang membuat pelanggan mempercayai peritel. Nah, yang kedua itu ada positioning, merupakan perancangan dan penerapan bauran retail untuk menciptakan citra pengecer di benak pelanggan dibandingkan dengan pesaingnya. Positioning ini sering digunakan untuk mewakili citra dan preferensi pelanggan terhadap retail.
Positioning juga dikembangkan sedemikian rupa sehingga jarak antara posisi kedua peritel pada peta menunjukkan seberapa mirip kedua toko tersebut menurut konsumen. Nah, teman-teman juga bisa lihat di gambar ini, perhatikan bahwa toko-toko yang berdekatan satu sama lain ini tuh bersaing dengan ketat karena konsumen mereka merasa mereka memberikan manfaat yang sama dan memiliki citra yang sama. Titik-titik ideal yang ditandai dengan titik merah pada peta itu menunjukkan karakteristik peritel yang ideal bagi konsumen di segmen pasar yang berbeda. Nah, titik-titik ideal ini terletak sedemikian rupa sehingga jarak antara posisi peritel dengan benak konsumen itu ditandai dengan tanda X yang berwarna biru. Dan titik ideal menunjukkan bagaimana konsumen di segmen tersebut akan mengevaluasi peritel. Nah, peritel yang lebih dekat dengan titik ideal akan dievaluasi lebih baik oleh konsumen di segmen tersebut daripada peritel yang terletak lebih jauh dari titik ideal. Peritel juga berusaha keras untuk membangun citra yang diinginkan oleh pelanggan di segmen target mereka, dengan demikian mengembangkan loyalitas di antara para pelanggan tersebut. Yang ketiga itu ada unique merchandise atau barang unik, di mana sulit bagi peritel untuk mengembangkan loyalitas pelanggan melalui penawaran barang dagangannya, karena sebagian besar pesaing dapat membeli dan menjual merek populer yang sama. Sebagai contoh itu seperti toko khusus Victoria's Secret, Casper, Glossier, and Levi's itu menciptakan loyalitas dengan menawarkan barang-barang tertentu yang tidak dapat ditemukan pelanggan di tempat lain. Mereka juga memperkuat daya tarik itu dengan menyediakan pengalaman khusus di dalam toko yang sesuai dengan produk unik. Oleh karena itu, banyak pengecer mengembangkan merek berlabel pribadi atau yang disebut juga dengan merek toko atau merek sendiri yang dipasarkan dan tersedia hanya dari pengecer itu untuk menjaga loyalitas pelanggan. Misalnya itu seperti merek yang berlabel pribadi Costco yang sangat dihormati. Terus ada Kirlan Signature yang menimbulkan citra merek yang kuat dan menghasilkan loyalitas yang cukup besar terhadap Costco. Nah, citra kualitas yang kuat dari produk berlabel pribadi ini juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan citra dari Costco sendiri. Boleh di-next. Nah, yang keempat itu ada customer service. Pengecer juga dapat mengembangkan loyalitas pelanggan dengan menawarkan layanan pelanggan yang sangat baik. Memberikan layanan yang baik secara konsisten, ini sulit dilakukan karena karyawan peritel akan selalu kurang konsisten daripada mesin. Mesin dapat diprogramkan untuk membuat setiap kotak serials identik, tetapi karyawan tidak akan pernah memberikan tingkat layanan yang sepenuhnya konsisten karena mereka bervariasi dalam pelatihan, motivasi, dan suasana hati. Dibutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar untuk membangun tradisi dan reputasi layanan pelanggan. Namun, setelah pengecer atau peritel ini memperoleh reputasi layanan, mereka dapat mempertahankan keunggulan ini untuk waktu yang lama karena sulit bagi pesaing untuk mengembangkan reputasi yang sebanding. Misalnya itu seperti penyedia layanan seperti Hotel Ritz-Carlton yang terkenal karena menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa dan telah memenangkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige tahunan beberapa kali. Nah, karyawan dari hotel tersebut itu berkumpul setiap hari untuk rapat staf selama 15 menit, di mana mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka atau rekan-rekan mereka telah melampaui panggilan untuk layanan konvensional yang juga dikenal sebagai wow stories. Sebagai contoh, sebagai contoh itu ada kisah wow stories dari hebatnya melibatkan seorang koki di Ritz-Carlton Bali yang mengetahui bahwa seorang tamu mungkin memiliki alergi makanan yang parah dan menanggapinya dengan menerbangkan telur dan susu khusus dari toko kelontong kecil yang berlokasi di negara lain. Nah, wow stories ini itu membantu mempertahankan fokus karyawan pada layanan pelanggan dan memberi mereka pengakuan atas upaya yang mereka lakukan. Nah, yang kelima itu ada customer relationship management
program atau program manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang juga dapat disebut dengan program loyalitas atau program pembeli tetap adalah aktivitas yang berfokus pada mengidentifikasi dan membangun loyalitas dengan pelanggan yang paling berharga bagi pengecer atau peritel. Program ini itu biasanya melibatkan pemberian hadiah kepada pelanggan berdasarkan jumlah layanan atau barang dagangan yang mereka beli. Misalnya, maskapai penerbangan yang menawarkan tiket gratis kepada pelancong yang telah terbang sesuai jumlah mil yang ditentukan. Dan toko sandwich lokal yang mungkin memberikan pelanggan sandwich gratis untuk setiap 10 mil yang mereka beli. Nah, diskon yang ditawarkan oleh program-program ini itu memungkinkan mungkin tidak dapat menciptakan loyalitas. Pelanggan dapat bergabung dengan program loyalitas pengecer pesaing dan terus menggunakan banyak pengecer. Namun, data yang dikumpulkan tentang perilaku belanja pelanggan oleh program-program ini dapat memberikan wawasan yang memungkinkan pengecer untuk membangun dan mempertahankan loyalitas. Misalnya itu seperti program CRM CVS dari Caremark yang memberikan informasi yang luas kepada pengecer apotek tentang setiap pelanggannya yang digunakannya untuk meningkatkan penjualan. Jika pelanggan berbelanja sebulan sekali untuk mengisi resep mereka, maka si VS Carmark ini dapat memberikan insentif yang kadaluarsanya dalam seminggu untuk mendorong kunjungan yang lebih sering. Atau jika pelanggan sering membeli tetapi menghabiskan kurang dari 20 US dollar per kunjungan, maka CVS Caremark ini memberikan insentif katakanlah menjadi 25 US dollar. Nah, CVS Caremark ini dapat memberikan insentif untuk membuat pelanggan yang hanya membeli merek nasional dapat membeli lebih banyak barang dengan berlabel pribadi. CVS ini juga dapat menggunakan data loyalitas dengan menentukan apakah suatu rumah tangga membeli lebih sedikit dari suatu kategori daripada yang seharusnya berdasarkan penggunaan di rumah tangga yang serupa. Dalam hal ini, CVS akan menawarkan kupon beli satu gratis satu. Dengan demikian, data yang dikembangkan melalui program loyalitas memungkinkan pengecer untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan pelanggan yang membangun loyalitas. Nah, yang terakhir itu ada building a retail community using digital media, di mana media sosial mereka untuk mengembangkan komunitas retail. Nah, komunitas retail ini adalah sekelompok konsumen yang memiliki keterlibatan bersama dengan pengecer. Tugas dari anggota komunitas ini itu berbagi informasi terkait aktivitas pengecer. Keterlibatan dalam komunitas dapat berkisar dari sekedar menjadi penggemar halaman Facebook pengecer hingga bertemu langsung dengan anggota komunitas untuk berbagi pengalaman. Dengan meningkatnya keterlibatan anggota komunitas ini mengarah pada perasaan emosional dan loyalitas yang lebih besar terhadap pengecer. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada relationship with suppliers. Jadi, pendekatan kedua untuk mendapatkan keunggulan kompetitif adalah dengan membangun hubungan yang kuat dengan barang dan jasa untuk pengecer, seperti pengembangan real estate, agen periklanan, dan perusahaan transportasi. Jadi, contohnya itu dari perusahaan Walmart dan P&G, yaitu Procter and Gamble. Jadi awalnya itu mereka berfokus pada peningkatan efisien rantai pasokan. Dan saat ini mitra dalam hubungan ini saling berbagi informasi sensitif sehingga Walmart lebih mampu merencanakan peluncuran produk baru. Dan P&G juga bahkan mengembangkan kemasan unik untuk merek nasional P&G yang hanya tersedia di Walmart. Jadi Walmart itu juga berbagi data penjualannya dengan P&G agar P&G ini tuh dapat lebih baik merencanakan produksinya dan menggunakan manajemen persediaan just in time untuk mengurangi jumlah persediaan dalam sistem. Selanjutnya ada efficiency of internal operation. Jadi
Selain hubungan yang kuat dengan pengecer dapat mengembangkan keunggulan kompetitif dengan memiliki operasional internal yang lebih efisien. Jadi operasi internal yang efisien ini memungkinkan bahwa pengecer mendapatkan keunggulan biaya yang dibandingkan pesaing ataupun menawarkan lebih banyak manfaat kepada pelanggan dengan biaya yang sama. Jadi perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki efisiensi operasi internal yang lebih besar. Jadi pengecer yang lebih besar dapat berinvestasi dalam mengembangkan sistem yang lebih canggih dan menyebarkan biaya tetap dari sistem ini ke lebih banyak penjual. Selain itu, ukuran dan pendekatan lain untuk meningkatkan efisiensi operasi internal itu ada dari manajemen sumber daya manusia dan sistem manajemen informasi serta rantai pasokan. Nah, yang selanjutnya itu ada efficiency of internal operation. Jadi di efficiency of internal operation itu ada 3 bagian. Di manajemen sumber daya manusia. Jadi retail itu adalah bisnis yang padat karya, di mana karyawan memainkan peran utama dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan. Jadi beberapa pengecer menganggap karyawan ini sebagai beban yang perlu dikurangi dalam jangka panjang. Nah, namun pada rantai retail yang sukses seperti contohnya itu Costco, sebenarnya berinvestasi besar-besaran pada karyawan toko itu, karyawan toko mereka itu sambil tetap mencapai harga rendah, kinerja keuangan yang solid, dan layanan pelanggan yang lebih baik daripada pesaing mereka. Jadi mereka ini, Costco ini menyadari bahwa kurangnya berinvestasi pada karyawan dapat membuat operasi mereka lebih tidak efisien, dan oleh karena itu jauh lebih tidak menguntungkan. Jadi karyawan yang berpengetahuan dan terampil serta berkomitmen pada tujuan pengecer adalah aset penting yang mendukung keberhasilan pengecer tersebut. Nah, yang kedua, jadi penggunaan sistem distribusi dan informasi ini yang canggih dapat menawarkan peluang bagi pengecer untuk mengurangi biaya operasi atau biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis, dan memastikan bahwa barang dagangan mereka itu tepat tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Contohnya itu ada Walmart. Jadi Walmart ini informasinya mengalir tanpa hambatan dari Walmart ke pemasoknya untuk memfasilitasi pengisian barang dagangan secara cepat dan efisien serta mengurangi kekosongan stok. Jadi sistem distribusi dan informasi Walmart telah memungkinkannya untuk memiliki keunggulan biaya yang tidak dapat ditandingi oleh pesaingnya. Selain itu juga menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan efisien rantai pasokan, data pembelian yang dikumpulkan oleh sistem informasi memberikan peluang bagi pengecer untuk menyesuaikan koleksi barang dagangan toko dengan juga menyesuaikan promosi dengan kebutuhan spesifik pelanggan individual. Dan yang ketiga itu ada location. Hubungan yang berkomitmen dengan pelanggan dan pemasok serta operasi internal yang efisien merupakan sumber keunggulan yang penting. Tetapi lokasi ini atau dalam fisik maupun digital mungkin merupakan bentuk keunggulan yang paling meresap dalam retail. Jadi lokasi adalah peluang yang penting untuk mengembangkan keunggulan kompetitif karena 2 alasan. Yang pertama itu, lokasi adalah faktor terpenting yang menentukan toko mana yang akan dikunjungi konsumen. Misalnya kebanyakan orang berbelanja di supermarket yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Nah, yang kedua ada lokasi adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan karena tidak mudah ditiru. Nah, sebagai contoh itu ada Starbucks. Jadi, Starbucks ini telah mengembangkan keunggulan kompetitif yang kuat dengan Starbucks ini tuh memenuhi setiap pasar sebelum memasuki pasar baru. Misalnya ada lebih dari 100 outlet Starbucks di daerah Seattle sebelum perusahaan tersebut memperluas ke wilayah baru. Jadi Starbucks ini sering membuka beberapa toko yang berdekatan dengan satu sama lain. Selanjutnya ada multiple sources advantage. Jadi untuk membangun keunggulan yang berkelanjutan dalam jangka waktu lama, pengecer biasanya tidak hanya mengandalkan satu pendekatan, seperti lokasi yang baik ataupun layanan pelanggan yang luar biasa. Sebaliknya, mereka menggunakan beberapa pendekatan untuk membangun tembok setinggi mungkin di sekitar posisi mereka. Misalnya itu ada pada McDonald's. Jadi, kesuksesan jangka panjang McDonald's ini didasarkan pada menyediakan pelanggan yang
pelanggan dengan nilai yang baik untuk memenuhi harapan mereka, memiliki dan menawarkan lokasi yang nyaman. Dengan membangun aset strategis ini di semua area, McDonald's telah mengembangkan posisi kompetitif yang kuat di pasar restoran cepat saji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada strategi pertumbuhan. Jadi strategi pertumbuhan itu dalam manajemen retail ini adalah upaya atau rencana yang dilakukan oleh perusahaan retail untuk memperluas usahanya, meningkatkan penjualan, serta memperluas pangsa pasar dan mencapai keberlanjutan dalam bisnis. Nah, di sini kan ada gambar nih 4 jenis peluang pertumbuhan yang dapat digunakan oleh retailer. Yang pertama itu ada penetrasi pasar, kedua perluasan pasar, tiga pengembangan format retail, dan yang terakhir diversifikasi. Nah, sumbu vertikal ini tuh menunjukkan ini dan peluang pertumbuhan. Apakah peluang tersebut itu melibatkan pasar yang sedang dikejar pengecer saat ini saja atau pasar baru gitu. Sedangkan untuk yang sumbu horizontal ini menunjukkan sinergi antara bauran retailer saat ini dan bauran retail peluang pertumbuhan. Apakah peluang tersebut mengeksploitasi keterampilan dan pengetahuan retailer dalam mengoperasikan formatnya saat ini saja atau memerlukan kemampuan baru untuk mengoperasikan format baru? Boleh di next. Selanjutnya di sini ada penetrasi pasar. Jadi penetrasi pasar ini itu adalah peluang pertumbuhan yang diarahkan kepada pelanggan yang sudah ada dengan menggunakan format penjualan enceran pengecer saat ini. Jadi yang membuat pelanggan saat ini tuh atau memberi lebih banyak barang dagangan pada setiap kunjungannya. Pendekatan dalam penetrasi pasar ini ada 3. Yang pertama ini pembukaan lebih banyak toko, jadi mencakup pembukaan lebih banyak toko di pasar sasaran gitu. Terus yang kedua jam operasional yang lebih lama, jadi toko itu mempertahankan jam operasionalnya kayak bisa aja 24 jam gitu. Terus yang ketiga ada namanya cross selling. Jadi cross selling ini melatih tenaga penjualan untuk melakukan penjualan silang. Penjualan silang ini berarti bahwa staf penjualan di satu departemen itu mencoba menjual barang dagangan pelengkap dari departemen lain kepada pelanggan mereka. Misalnya ada staf penjualan yang baru saja menjual pemutar Blu-ray kepada pelanggan. Nah, mungkin dia tuh akan untuk menjual kabel khusus gitu. Nah, itu gunanya meningkatkan kinerja pemutar tersebut. Jadi lebih banyak pelanggan tuh jadi kan beli kabelnya juga selain pemutar Blu-ray tadi. Jadi meningkatkan belanja pelanggan. Terus contohnya di sini ada Alfamart. Jadi teknik strategi penetrasi pasar pada Alfamart yang pertama ini ada strategi dalam menerapkan merchandise atau teknik eye level zone. Nah, jadi teknik strategi penjualan yang pertama ini di mana produk yang ditampilkan sesuai dengan kelompok sasaran. Karena Alfamart ini menjual kebutuhan sehari-hari, tidak menghalangi keluarga termasuk ibu-ibu yang membawa anaknya untuk membeli kebutuhan sehari-hari di Alfamart untuk belanja. Nah, dengan cara menempatkan kayak coklat dan permen di kasir, ini tuh meningkatkan anak kecil perhatian anak yang ibunya sedang menunggu untuk membayar gitu. Nah, jadi kesempatan ini tuh dimanfaatin Alfamart untuk menjadi sasaran eh, target untuk apa sekaligus membeli gitu kan. Terus yang kedua ekspansi. Nah, ekspansi ini juga salah satu instrumennya karena bisa dianggap sebagai bentuk penetrasi itu karena tujuannya kan sama-sama memperoleh pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar di area yang diperluas tersebut. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan format. Jadi pengembangan format ini adalah peluang di mana pengecer itu mengembangkan format retail baru dengan campuran format retail yang berbeda
untuk pasar sasaran yang sama. Nah, pendekatan format develop retail sendiri itu adalah strategi yang digunakan untuk mengembangkan atau merancang format toko. Gunanya apa ya? Gunanya untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik terhadap pelanggan. Nah, jadi ada beberapa pendekatan dalam pengembangan format ini, ada 3. Yang pertama itu small format stores. Jadi perusahaan retail itu dapat mengembangkan format toko kecil yang fokus pada efisiensi dan kenyamanan pelanggan. Format ini tuh biasanya terletak di daerah dengan populasi padat atau di dekat perkantoran gitu. Contohnya nih kayak Indomaret Point yang ada di sekitar terminal, bandara, rest area, ataupun tempat lainnya yang padat gitu. Terus ada juga eh, pendekatan sustainability and eco-friendly formats. Nah, jadi perusahaan retail itu juga mengembangkan format toko yang berfokus. Salah satu contohnya ini IKEA yang menerapkan strategi keberlanjutannya sejak tahun 2012. Terus yang ketiga tuh mengadopsi teknologi untuk yang ketiga ini convenience and technology driven formats. Jadi perusahaan retail ini mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi operasional di tokonya. Contohnya ini kayak self checkout. Jadi di mana pelanggan ini dapat melakukan pembayaran sendiri melalui mesin tanpa harus antri di kasir. Nah, contohnya di sini ada Matahari. Jadi Matahari ini mengembangkan eh, pengembangan format. Yang pertama ini dia melakukan pembukaan gerai dengan format lebih kecil di berbagai lokasi, terutama di kota-kota yang lebih kecil atau pusat perbelanjaan. Bagian dari strategi ekspansi mereka untuk mendekatkan diri dengan konsumen daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh format departemen store besar. Nah, yang kedua ini Matahari juga merambah ke platform e-commerce untuk mengembangkan kehadiran digitalnya sebagai bagian dari format development di sektor online. Ya, jadi strategi itu memungkinkan mereka itu bersaing di era digital dan meningkatkan pengalaman berbelanja bagi konsumen yang lebih memilih berbelanja secara daring. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada perluasan pasar. Jadi perluasan pasar ini merupakan peluang perluasan pasar yang melibatkan penggunaan format retail yang ada di segmen pasar baru. Jadi perluasan pasar ini adalah strategi untuk memperluas basis pelanggan atau meningkatkan penjualan dengan memasuki pasar baru. Nah, pendekatannya itu apa aja sih? Ada 3. Yang pertama ini ada franchise atau waralaba. Eh, Pendekatan ini tuh memungkinkan perusahaan retail memperluas pasar tanpa harus mengelola seluruh operasional secara langsung. Jadi perusahaan memberikan lisensi kepada mitra lokal untuk menggunakan mereknya dan mengoperasikan toko di wilayah baru. Ini tuh mempercepat perluasan pasar dengan investasi yang lebih rendah. Yang kedua di sini ada akuisisi dan merger. Akuisisi dan merger ini dengan perusahaan retail lain juga menjadi salah satu strategi untuk memperluas pasar dengan mengakuisisi kompetitor atau perusahaan yang berada di segmen atau wilayah berbeda. Perusahaan ya tentunya. Terus yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan. Nah, jadi perusahaan retail juga dapat memperluas pasar melalui kemitraan dengan merek lain, eh, ataupun entitas teknologi atau bahkan perusahaan logistik gitu. Kolaborasi ini tuh nantinya membantu menciptakan sinergi dan meningkatkan cakupan pasar. Contohnya di sini ada Amazon. Jadi Amazon ini strategi perluasan pasarnya yang pertama ekspansi geografis. Jadi Amazon ini memperluas operasinya secara internasional dengan memasuki pasar di berbagai negara. Jadi pada awalnya itu Amazon hanya beroperasi di Amerika Serikat, tetapi dengan cepat
memperluas kehadirannya ke berbagai negara seperti Kanada, Inggris, Jerman, India, Jepang, Australia, dan banyak negara lainnya. 2013, Amazon tuh memperluas operasinya ke India yang menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di dunia. Nah, jadi Amazon kini populer ya di India. Terus akuisisi strategis. Jadi Amazon ini sering menggunakan strategi akuisisi untuk memperluas pasarnya dengan cepat. Dia ini contoh nyatanya itu pada tahun 2017, Amazon ini mengakuisisi Whole Foods Market, sebuah jaringan supermarket organik di Amerika Serikat. Jadi akuisisi ini tuh memungkinkan Amazon untuk masuk ke pasar retail fisik dan memperkuat posisinya di industri bahan makanan. Terus contoh nyata lainnya itu ada akuisisi Twitch, platform streaming video game. Nah, jadi ini tuh memungkinkan Amazon memperluas kehadirannya di industri hiburan dan komunitas game. Boleh di next. Ada diversifikasi. Nah, jadi dalam strategi diversifikasi ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ini ada namanya diversifikasi terkait. Terkait ini tuh terjadi ketika perusahaan memperluas ke lini produk, layanan, atau pasar baru yang masih memiliki hubungan erat dengan bisnis inti yang sudah ada. Jadi pada dasarnya perusahaan ini memanfaatkan kompetensi, sumber daya, dan kemampuan yang sudah ada dimilikinya untuk memperluas ke bidang lain yang terkait. Nah, keuntungan dari pendekatan ini tuh perusahaan nantinya dapat mengambil manfaat dari sinergi, efisiensi, dan pengetahuan yang sudah ada. Contohnya di sini ada Walmart. Jadi Walmart ini yang terkenal sebagai supermarket, dia ini memperluas bisnisnya ke layanan pengantaran dan belanja online delivery. Nah, meskipun ini adalah ekspansi, layanan pengantaran itu tetap terkait erat dengan bisnis intinya Walmart dalam menjual bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Jadi masih ada hubungannya gitu dengan bisnis intinya. Terus kalau yang kedua ini jenis diversifikasi tidak terkait. Nah, ini tuh terjadi ketika perusahaan memperluas ke bisnis, produk, atau pasar yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis intinya. Jadi pada dasarnya perusahaan tuh masuk ke sektor baru yang berbeda dari aktivitas utamanya dengan tujuan memanfaatkan peluang pertumbuhan yang berbeda atau mengurangi risiko dengan menciptakan portofolio bisnis yang lebih beragam. Bisnis baru ini seringkali tidak memanfaatkan sumber daya, keterampilan, atau pasar yang sudah ada. Contohnya di sini ada Amazon. Jadi Amazon yang dikenal sebagai perusahaan diversifikasi bisnisnya itu ke layanan cloud computing dengan meluncurkan Amazon Web Service atau AWS yang tidak terkait langsung dengan bisnis retail online-nya. Nah, bisa dibilang ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama bisnis intinya. Jadi untuk diversifikasi terkait dan tidak terkait ini perbedaan utamanya itu di ada atau tidaknya keterkaitan antara bisnis yang baru dengan bisnis intinya. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan Global Growth Opportunity. Salah satu jenis peluang pertumbuhan yaitu memperluas ke pasar internasional. Dengan melakukan ekspansi internasional, pengecer dapat meningkatkan penjualan dan mendapat daya tawar yang lebih besar. Namun dengan ekspansi internasional juga, pengecer menghadapi resiko yang berurusan dengan peraturan rantai pasokan dan bahasa. Di sini ada 3 peluang seputar pertumbuhan suatu perusahaan. Yang pertama itu daya tarik pasar internasional. Di sini ada 3 faktor yang menentukan daya tarik atau peluang untuk pasar internasional, yaitu pertama, potensial pasar retail di negara tersebut. 2, sejauh mana negara tersebut mendukung pengecer asing terlibat dalam kegiatan retail. Dan yang ketiga, ketidakpastian dalam penjualan dan laba. Dalam hal ini, contohnya itu ada Cartier yang menganggap negara yang sebagian besar penduduknya berpendapatan tinggi lebih menarik daripada negara yang
sebagian besar penduduknya berpendapatan rendah. Cartier untuk daya tarik dan peluang dalam pasar internasionalnya menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu kolaborasi dengan selebriti untuk memperkuat citra globalnya. Di sini saya ngambil contoh si Anna Sawai ini. Si Anna Sawai ini aktris berdarah Jepang Selandia Baru yang baru-baru ini menjadi brand ambassador Cartier setelah menerima baik dalam serial drama Shogun atas perannya sebagai Mariko. Yang kedua itu ada ekspansi di pasar berkembang. Jadi Cartier itu berekspansi ke negara-negara berkembang seperti Cina dan India dengan membuka butik mewah di kota-kota besar. Yang terakhir itu pemasaran yang disesuaikan dengan tren budaya lokal. Sebagai merek perhiasan dan jam tangan mewah tertua di dunia, Cartier itu membuat salah satu artikel perhiasannya. Di sini itu ada Japanese bow brooch yang mengadaptasi budaya Jepang yang menyebar di Eropa pada akhir abad ke-19. Boleh di next? Selanjutnya ini ada 3 pasar penting yang menerima banyak perhatian dari pengecer global. Ada India, Tiongkok, dan juga Rusia. Ke India dulu, jadi di India itu industri retail terbagi 2. Ada sektor terorganisir dan sektor tidak terorganisir. Sektor terorganisir itu mencakup pengecer independen kecil, toko. Sektor kecil ini sektor yang diatur oleh hukum dan regulasi pemerintah, di mana perusahaan dan pekerjanya terdaftar secara resmi dan mengikuti undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Sebelumnya, peraturan pemerintah itu membatasi banget yang namanya investasi asing dalam penjualan eceran, tapi saat ini meskipun beberapa pembatasan udah dilonggarin, pengecer asing itu masih harus mematuhi berbagai peraturan sebelum membuka toko dan mengirim barang dagangannya. Misalnya, ada pajak untuk memindahkan barang ke berbagai negara bagian, bahkan di dalam negara bagian. Contohnya di sini ada IKEA, yang setelah mendapat bahan baku di India selama lebih dari 30 tahun, IKEA ini akhirnya ngebuka toko fisiknya di India, dan ini terjadi karena pembatasan pemerintah yang dilonggarkan ini. Berikutnya ini ada sektor yang tidak terorganisir, yaitu sektor yang tidak terdaftar di pemerintah yang ketentuannya dan ketenagakerjaannya itu tidak tetap. Di masuk ke sektor tersebut cukup mudah karena tidak memerlukan afiliasi atau registrasi. Sektor ini tuh ciri-cirinya jam pekerjanya yang nggak tetap, terus habis itu pekerjanya juga harus kerja di hari Minggu, bahkan di hari libur. Terus upah si pekerjanya ini, terkhusus upah harian, relatifnya itu lebih rendah dari gaji yang udah ditentuin sama pemerintah. Contoh dari sektor tidak terorganisir ini ada dari industri pertanian, konstruksi, dan transportasi. Berikutnya ke Cina. Cina ini secara konsisten menempati peringkat sebagai pasar retail berkembang teratas dalam Kearney's Annual Global Retail Development Index. Cina mempertahankan pasar retail yang berkembang, kemungkinan akan segera mencapai angka 15 triliun dolar dan melampaui Amerika Serikat sebagai yang terbesar di dunia saat ini. Salah satunya itu Walmart, perusahaan retail asal Amerika Serikat yang mempertahankan operasinya di Cina, meskipun banyak dari pengembangan retail itu telah Guangzhou dan juga Shenzhen. Namun, menjalankan bisnis di Cina itu ada tantangannya tersendiri, mulai dari biaya operasional yang meningkat, terus bakat manajerial yang sulit ditemukan dan dipertahankan, dan rantai pasokan yang kurang berkembang. Perusahaan seperti Carrefour dan Tesco ini telah mengalami tingkat penutupan yang signifikan atau bahkan meninggalkan negara tersebut. Yang terakhir, di Rusia, meskipun berada di peringkat teratas dalam hal pertumbuhan retail pada awal tahun 2000-an, prospek pertumbuhan retailnya telah menurun. Secara khusus, pasar Rusia yang mencakup 90 juta pelanggan merupakan yang terbesar di Eropa. Namun, Rusia yang juga ditandai oleh korupsi yang merajalela dan berbagai otoritas administratif dapat menghambat operasi. Selain itu, hubungan internasional yang tidak menentu dapat menimbulkan tantangan lebih lanjut bagi pengecer. Berdasarkan pernyataan resminya, McDonald mengumumkan akan keluar dari pasar Rusia dan telah memulai proses untuk menjual seluruh portofolio peristiwa Perang Rusia-Ukraina. Boleh di next? Peluang kedua itu adalah kunci sukses dalam retail global. Ada 4 karakteristik pengecer yang berhasil memanfaatkan peluang pertumbuhan internasional. Yang pertama itu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan secara global. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, budaya lokal. Dan 4, sumber daya keuangan.
Mulai dari yang pertama, keunggulan kompetitif yang berkelanjutan secara global. Jadi di sini ada IKEA, masuk ke pasar non-domestik paling berhasil jika peluang ekspansi dibangun di atas basis inti keunggulan kompetitif pengecer. IKEA ini menawarkan produk yang dirancang dengan mempertimbangkan gaya hidup dan preferensi lokal, serta menjual furniture dan aksesori rumah dengan gaya Skandinavia. Namun, mereka menawarkan infrastruktur distribusi yang memungkinkan mereka. Beberapa pengecer di Amerika Serikat memiliki keunggulan kompetitif di pasar global karena budaya Amerika itu ditiru di banyak negara, terutama di kaum-kaum muda. Karena meningkatnya akses internet dan media sosial, tren mode di Amerika Serikat ini menyebar ke kaum-kaum muda di negara berkembang. Seperti di China, khususnya di Shanghai dan Beijing, yang punya 400 toko Starbucks, meskipun kopi bukan menjadi minuman pilihan sebelum Starbucks ini hadir. Tetapi penduduk perkotaan di Cina pergi ke Starbucks untuk membuat temannya terkesan atau itu sebagai dari simbol gaya hidup yang baru. Berikutnya ini ada kemampuan adaptasi. Meskipun pengecer lokal yang sukses membangun kompetensi inti mereka, mereka juga mengenali perbedaan budaya dan menyesuaikan strategi inti mereka dengan membangun kebutuhan pasar lokal. Desain dan tata letak toko seringkali diperlukan sesuai di berbagai belahan dunia. Contohnya di sini ada Family Mart. Walaupun di seluruh dunia ada kemiripan, namun layout di faktor seperti ada budaya lokal, preferensi konsumen, dan ukuran toko. Yang pertama itu dari ukuran toko. Jadi di Family Mart itu ada toko yang ukurannya kecil dan ukuran besar. Ini karena basisnya di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu dengan kepadatan penduduk yang tinggi, Walmart di sana itu punya toko yang kecil dan terletak di area yang padat penduduk. Sementara di Indonesia itu toko Family Mart-nya itu punya toko yang lebih besar dengan banyak variasi produk. Berikutnya ini ada penawaran produk dari adaptasi budaya. Layout seringkali disesuaikan dengan jenis produk di masing-masing lokasi. Misalkan di Jepang yang mengutamakan makanan cepat saji seperti onigiri atau bento. Kalau di Thailand itu terkenal dengan makanan pedas dan cemilan lokal yang lebih mendominasi. Berikutnya ini ada desain interior berkaitan dengan estetika lokal. Desain interior mencerminkan budaya lokalnya. Di Jepang, desainnya lebih minimalis dan warna dan mencolok. Terakhir, fasilitas tambahan seperti area duduk. Di Jepang itu banyak Family Mart yang menyediakan area duduk untuk pelanggan menikmati siap sajinya. Di negara lain itu belum tentu ada. Boleh di next. Berikutnya ini ada budaya global. Untuk ekspansi ke dalam pasar global, pemindahan budaya dan infrastruktur dari negara asal ke negara tujuan juga diperlukan. Contohnya pada Starbucks dengan dengan menciptakan identitas global yang kuat. Berikut aspek budaya pada Starbucks. Yang pertama ini fasilitas dan suasana kafe yang nyaman. Jadi Starbucks di seluruh dunia itu menawarkan suasana yang nyaman, modern, dan tempat ideal untuk bersantai dan bekerja. Serta adanya Wi-Fi gratis bagi konsumen yang ingin bekerja atau belajar. Berikutnya ini simbol status sosial. Jadi nongkrong di Starbucks itu sering dikaitkan dengan gaya hidup urban atau gaya hidup modern di mana orang dalam suasana yang nyaman. Terakhir, akses sebagai pelanggan. Jadi Starbucks itu menyediakan aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk memesan, membayar, dan mendapatkan poin loyalitas. Hal ini memberi kemudahan dan kenyamanan. Dan terkait poin loyalitas tadi, dimanfaatkan pelanggan untuk mengumpulkan poin dan hadiah. Ini bagian dari budaya global di mana pelanggan merasa terhubung dengan Starbucks melalui pengalaman yang seragam dan terstandarisasi. Terakhir itu sumber daya keuangan. Jadi ekspansi ke pasar internasional memerlukan komitmen jangka panjang dan perencanaan awal yang matang. Pengecer merasa sangat sulit untuk menghasilkan laba dalam jangka pendek saat mereka melakukan transisi ke penjualan eceran global. Perusahaan seperti Walmart dan Carrefour yang awalnya kesulitan meraih kesuksesan di pasar global yang baru, perusahaan ini memiliki keuangan yang kuat dan menjadi kemampuan untuk terus berinvestasi cukup lama sehingga menjadi sukses. Boleh di next. Yang terakhir itu strategi memasuki pasar global. Di sini ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan oleh pengecer ketika memasuki pasar global, yaitu ada investasi asing,
investasi langsung, ada joint venture, ada aliansi strategis, dan juga ada franchising atau waralaba. Suatu perusahaan dapat memilih pendekatan untuk masuk ke pasar baru tergantung tingkat risikonya. Dimulai dari strategi yang kurang berisiko untuk masuk ke pasar asing, sampai strategi yang paling berisiko saat memperoleh kepercayaan diri atas kemampuan mereka. Di sini ada investasi asing langsung atau direct investment. Jadi direct investment terjadi ketika perusahaan retail berinvestasi dan memiliki operasi retail di negara asing. Strategi ini membutuhkan tingkat investasi yang besar dan memaparkan pengecer pada risiko yang besar pula. Tapi potensi tingkat pengembalian atau return on investment-nya itu cukup tinggi. Keuntungan utama dari investasi langsung yang mereka jalankan. Berikutnya ini ada joint venture. Jadi ketika pengecer masuk lalu menyatukan sumber dayanya dengan pengecer lokal untuk membentuk perusahaan di mana kepemilikan, kendali, dan labanya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Selain berbagi beban keuangan, joint venture ini memberikan pemahaman soal market dan akses ke sumber lokal. Masalah dalam pendekatan ini bila mitra tidak setuju atau pemerintah setempat memberlakukan pembatasan atas pengembalian investasi atau return on investment-nya. Yang ketiga itu ada aliansi, jadi hubungan kolaboratif antara perusahaan-perusahaan independen. Contohnya di sini ada Sephora dan Instagram. Sephora sebagai retail kecantikan itu bermitra dengan Instagram yang memungkinkan belanja melalui fitur shop di Instagramnya. Jadi kalau di akun resminya Sephora, biasanya kalau ada postingan tentang suatu produk, biasanya di bagian kiri bawah itu ada, bisa klik terus kalian bisa belanja lewat Instagramnya Sephora begitu. Yang terakhir itu ada franchising. Jadi franchising ini menawarkan resiko terendah dan memerlukan investasi paling sedikit, tapi memiliki potensi pengembalian investasi atau ROI-nya itu terendah. Pengecer memiliki kendali terbatas atas operasi retail di negara asing dan setiap potensi keuntungan harus dibagi dengan penerima waralaba. Setelah waralaba didirikan, ada juga ancaman bahwa si penerima waralaba ini memisahkan diri dan beroperasi sebagai pesaing dengan nama yang berbeda. Contohnya di sini ada Domino's Pizza dan Papa John's, yang awalnya si pendiri Papa John's ini itu bagian dari si Domino Pizzanya. Tapi dia memutuskan untuk keluar dan menciptakan brand sendiri sehingga menjadi pesaing besar dari si Domino's ini. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas the strategic retail planning process. Jadi, langkah yang dilalui oleh peritel untuk mengembangkan strategi dan rencana. Nah, proses ini tuh menjelaskan bagaimana sih si peritel ini memenuhi target pasar, terus menentukan format retail yang sesuai, serta membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan. Jadi, stepnya itu ada 7, dan kita akan bahas satu-satu. Next. Oke, yang pertama kita mendefinisikan misi dari bisnis kita. Misi itu artinya adalah deskripsi luas tentang tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan oleh peritel. Bisa dilihat di sini contohnya ada Indomaret, misinya yaitu menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia dengan kemudahan akses dan kenyamanan melalui jaringan retail yang tersebar luas. Nah, kalau di sini ada contoh lain yakni IKEA, misinya adalah menawarkan perabotan rumah tangga yang berkualitas dengan desain yang fungsional dan lain sebagainya. Nah, ketika menentukan misi ini, ada ada 5 pertanyaan yang seharusnya itu bisa dijawab oleh sebuah bisnis. Yang pertama, apa sih bisnis? Dia itu minimarket yang menjual kebutuhan sehari-hari, sedangkan IKEA dia itu menjual aksesoris rumah ataupun peralatan rumah gitu ya. Terus yang kedua adalah apa yang seharusnya menjadi bisnis kita di masa depan. Nah, di sini melihat apa sih misi mereka dalam masa depan. Contohnya kalau misalkan di Indomaret, tujuannya ada dia ingin memperluas banyak toko gitu dan bisa mengembangkan dengan menyatukan dengan teknologi digital gitu. Sedangkan kalau misalkan IKEA, dia itu harapannya bisa menjadi pemimpin dalam hal desain inovatif dan berkelanjutan. Lalu pertanyaan ketiga, siapa sih pelanggan yang akan mau kita targetkan dalam bisnis kita? Yang pertama, kalau misalkan di Indomaret, dia itu fokusnya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah gitu, karena memang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan IKEA, dia ini pelanggannya adalah keluarga muda atau keluarga kecil yang memang ingin membuat rumah gitu, ingin mengisi peralatan-peralatan yang ada di rumah mereka gitu ya. Terus yang keempat adalah apa saja sih kemampuan kalau misalkan Indomaret, dia ada jalan distribusi yang luas dan beradaptasi dengan teknologi. Contohnya itu dia sekarang saat ini sudah punya aplikasi sendiri gitu ya.
Terus yang kalau misalkan IKEA, dia itu desain dan inovasi produk dalam skala global, dalam produksi dan distribusi. Lalu pertanyaan terakhir, apa sih yang sebenarnya ingin dicapai gitu? Yang pertama, kalau misalkan Indomaret, dia ingin menjadi minimarket terdepan di Indonesia yang memberikan akses cepat dan mudah. Sedangkan kalau misalkan di IKEA, apa sih yang ingin dicapai adalah produk furniture yang berkualitas tinggi dan jadi pionir berkelanjutan efisiensi energi sektor di dunia furniture. Selanjutnya. Oke, yang kedua adalah menganalisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini ada dua, ada lingkungan internal dan eksternal. Kalau internal itu dia membahas tentang kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini lingkungan internal ada di sebelah kiri, ada beberapa hal yang harus dinilai gitu, ataupun analisis lingkungan internal. Yang pertama itu ada manajemen capabilities. Di sini artinya kemampuan manajemen seperti kedalaman pengalaman tim manajemen dan sistem pengambilan keputusan. Terus yang kedua ada financial resources, itu artinya adalah ketersediaan modal dan akses pendanaan. Salah satu contohnya misalkan si Indomaret, dia itu punya akses yang luas ke sumber pendanaan, baik pendapatan operasional maupun juga investasi dari eksternal. Nah, kondisi keuangan perusahaan yang baik itu akan mendukung gitu ekspansi terus-menerus ke berbagai negara ataupun berbagai wilayah. Terus yang ketiga ada operasional. Jadi di sini menilai kuota sistem operasional itu seperti apa, seperti distribusi dan manajemen persediaan. Di sini juga memperhatikan biaya ya, karena operasional itu selalu berkaitan dengan biaya. Karena kalau misalkan operasionalnya cukup tidak efisien, itu akan mengakibatkan biaya overhead. Terus kemudian ada merchandising capabilities, artinya ada beberapa kekuatan terutama terkait dengan hubungan dengan pemasok. Itu contohnya itu kalau misalkan Indomaret, dia tuh punya hubungan kuat dengan pemasok karena kan dia retail, dia hanya menjual barang. Nah, pemasoknya itu ya si perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang membuat produk tersebut gitu. Terus selanjutnya ada store management capabilities, artinya kemampuan pengelolaan toko, termasuk manajemen staff dan pelatihan. Jadi contohnya kita ambil Indomaret ya, dia itu selalu ada sistem training dulu gitu sebelum si karyawannya menjadi bagian dari Indomaret gitu ya. Terus yang selanjutnya ada lokasi. Lokasi ini artinya lokasi toko dan daya tarik bagi pelanggan. Nah, biasanya seperti Indomaret, IKEA itu rata-rata lokasinya itu berada di tempat yang strategis, entah banyak penduduk, entah banyak akses yang bisa mendukung mereka gitu untuk mampir atau untuk berbelanja di toko tersebut. Terus yang kemudian ada customer, artinya pelanggan mana sih yang sekiranya akan membantu perusahaan ini terus berusaha berbisnis gitu ya. Jadi di sini melihat melihat loyalitas pelanggannya itu seperti apa. Contohnya kalau misalkan di Indomaret, dia itu ada sistem member lah kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan melihat lingkungan eksternal. Di sini ada 3 hal yang harus dilihat, yakni yang pertama adalah market faktor atau faktor pemasaran. Nah, di sini itu ada market size, growth, terus juga ada siklus penjualan dan seasonality. Jadi mungkin kita akan bahas pertama market size. Jadi dalam market size ini penting karena itu untuk mengidentifikasi peluang peritel untuk menghasilkan pendapatan guna untuk menutupi investasinya. Nah, biasanya ini menyambung dengan market growth, pasar yang sedang bertumbuh itu bisa lebih menarik daripada pasar yang sudah matang atau menurun, karena artinya dia punya peluang besar gitu di masa depan. Terus juga itu yang biasanya menjual barang-barang sehari-hari itu biasa lebih menarik dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Karena kalau misalkan contohnya kayak mobil, terus pelatahan besar itu biasanya dipengaruhi oleh siklus ekonomi. Dan di sini bisa kita lihat ada gambar gitu ya. Sebenarnya gambar itu menunjukkan bahwa peluang dari toko retail terutama Indomaret gitu-gitu ya. Dia itu semakin lama tuh semakin bagus karena semakin banyak cabang yang dia buka. Terus kemudian kalau misalkan kita bahas seasonality atau musiman, jadi kalau misalkan di Indomaret dia itu ada sistem kalau misalkan lagi lebaran, itu kan biasanya jual banyak-banyak barang kayak sirup, biskuit gitu dan lain sebagainya, itu biasanya di depannya itu tuh barang-barang yang dia jual ketika lagi musiman. Nah, kalau misalkan di IKEA itu biasanya
dia memanfaatkan kayak momen akhir tahun. Nah, itu biasanya dimanfaatkan lah. Terus kemudian kita akan bahas terkait dengan competitive factor. Di sini ada 3 hal, bargaining power of vendor, terus juga barriers to entry, dan competitive rivalry. Jadi sifat persaingan di toko retail itu dipengaruhi oleh hambatan masuk, kekuatan tawar-menawar dari vendor, serta intensitas dari persaingan. Nah, pasar retail itu lebih menarik ketika hambatan itu untuk masuk itu lebih tinggi. Jadi hambatan ini merupakan kondisi dalam pasar retail yang membuat perusahaan lain itu sulit untuk masuk. Nah, pasar yang didominasi oleh pesaing besar dengan skala ekonomi biasanya tidak menarik karena perusahaan dominan memiliki keuntungan biaya yang berkelanjutan. Terus kemudian kita akan bahas tawar-menawar vendor. Jadi pasar menjadi kurang menarik ketika hanya beberapa vendor yang mengendalikan barang dagangan yang dijual. Dalam situasi ini, vendor itu mendikte harga dan ketentuan lainnya seperti pengiriman dan dapat mengurangi keuntungan retail. Terus kemudian di sini ada competitive rivalry. Jadi artinya adalah tingkat persaingan tinggi gitu ya di pasar retail, karena persaingan yang intens dapat menyebabkan perang harga, peningkatan biaya iklan, dan juga penurunan margin keuntungan. Persaingan ketat ini disebabkan oleh banyaknya persaingan dengan ukuran yang sama, pertumbuhan yang hambat, tingginya biaya tetap, dan kurangnya perbedaan antara pengecer gitu. Contohnya IKEA, dia itu punya pesaing HC Hardware sama Informa gitu. Ada salah satu konten kreator, dia itu sampai buat konten 3 rekomendasi toko retail untuk mencari barang-barang gitu ya. Nah, terus juga kemudian mungkin seringkali kita lihat Indomaret dan Alfamart itu berdekatan. Sebenarnya ada alasannya, karena biasanya kalau misalkan salah satu Indomaret atau Alfamart itu dia udah membuka di situ. Nah, artinya udah kelihatan itu bahwa ada customer gitu, ada potensi pasar itu bagus di wilayah tersebut. Kemudian kita akan bahas terkait dengan environmental dynamics. Jadi dalam faktor ini dinamika lingkungan itu dapat mempengaruhi daya tarik pasar melalui teknologi, ekonomi, konsumen, serta perubahan sosial dan peraturan. Jadi ketika pasar retail mengalami perubahan teknologi yang signifikan, perusahaan yang udah ada itu jadi rentan terhadap pendatang baru, dan bisa juga dia melihat itu ada sebuah peluang gitu untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, contohnya aja kalau misalkan di Indomaret dia tuh sekarang udah ada aplikasi, ada kayak Isakuts dan lain sebagainya. Terus juga di IKEA itu udah punya salah satu fitur di web ataupun di aplikasinya itu AR VR. Jadi dia bisa nyobain pelatan itu, bisa dicoba dulu gitu sebelum beli. Misalkan kayak pelatan ini bisa ditaruh di ruangan mana yang tepat. Nah, kayak gitu. Next. Oke, selanjutnya ada identify strategic opportunities. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, mempertahankan posisi, serta memperluas basis pelanggan. Contohnya di sini ada Indomaret, dia melakukan penetrasi pasar dengan memperluas jumlah gerai di berbagai daerah perkotaan, bahkan di daerah-daerah kecil juga udah ada gitu ya. Terus juga dia meningkatkan promosi serta kerjasama dengan layanan pengiriman, yaitu namanya Indopaket kalau nggak salah. Nah, terus kemudian ada pengembangan produk. Nah, Indomaret ini dia itu punya produk private label. Beberapa kali mungkin kita bisa lihat kayak air minum, tisu, beras, dan lain sebagainya, itu ada merek Indomaret sendiri, jadi mereka punya produk sendiri dengan label mereka. Terus kemudian diversifikasi Indomaret ini bisa dia udah meluncurkan aplikasi Klik Indomaret, terus layanan Indomaret Poinku. Pokoknya banyak banget Indomaret saat ini udah banyak banyak layanan yang bisa membedakan dia daripada toko retail kebutuhan sehari-hari lainnya. Terus kemudian kalau misalkan IKEA, kita ambil contoh, dia penetrasi atau pemasaran itu mempelajari toko fisik di beberapa kota yang belum ada gitu sebelumnya. Terus juga pengembangan produk, kalau di IKEA ini koleksi fitur rumahnya kecil, biasanya itu dia tujuannya adalah lebih memaksimalkan ruang penyimpanan sebuah barang gitu, karena biasanya rumah-rumah minimalis itu menjadi target dari pasar mereka. Terus kemudian diversifikasi. Jadi diversifikasi ini dalam di IKEA itu jasa interior rumah atau kantor itu dia punya layanan konsultasi gitu loh, untuk gimana sih kalau misalkan kita membuat kantor interior yang bagus itu seperti apa. Nah, itu ada di webnya. Dia melayani jasa seperti itu. Next. Oke, selanjutnya adalah evaluasi strategic opportunities. Oke, secara garis besar, evaluasi ini tuh menentukan potensi retail untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan meraup keuntungan jangka panjang dari peluang yang sedang dievaluasi. Kita di sini ada banyak sebenarnya. Kita mungkin akan ambil 1 atau 2 contoh. Jadi di sini menilai
dari sisi daya tarik pasar dan posisi kompetitifnya. Contohnya adalah meningkatkan ukuran toko di lokasi dan menambah produk. Jadi artinya adalah misalkan di Indomaret ini dia itu daya tariknya tinggi gitu ya. Daya tariknya tinggi sedangkan posisi kompetitifnya sedang. Maksudnya adalah daya tarik pasar tinggi karena peningkatan ukuran toko dan produk akan menarik lebih banyak konsumen. Tapi posisi kompetitifnya itu sedang karena dia harus bersaing dengan minimarket lain, contohnya seperti Alfamart gitu. Terus kemudian kalau misalkan IKEA dia juga semakin besar tokonya dia itu jadi lebih tinggi tapi posisinya pun juga lebih tinggi karena biasanya kalau misalkan semakin besar itu produknya jauh lebih lengkap. Terus yang kedua adalah kita mengambil contoh ini menambah produk private label. Jadi kalau misalkan di Indomaret, daya tarik tinggi terhadap produk private label itu memberikan margin yang lebih besar gitu dengan posisi kompetitif sedang karena persaingan dengan produk sejenis lebih bersaing. Terus kemudian kalau misalkan di IKEA ini dia produk private labelnya itu sedang dan posisi kompetitifnya sedang. Boleh dilanjut? Oke, di sini yang pertama kita bahas yang kelima, establish specific objective dan allocated resources. Jadi pada dasarnya ini membahas tentang tujuan spesifik. Tujuan spesifik itu ada sasaran yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan keseluruhan. Nah, ada 3 komponen dalam menilai tujuan spesifik. Yang pertama ada kinerja yang diharapkan, kerangka waktu untuk mencapai tujuan, dan tingkat investasi. Contohnya kita ambil sini Indomaret. Nah, kinerja yang diharapkan itu dia bisa dapat meningkatkan penjualan toko sebesar 15% per tahun selama 5 tahun gitu ya. Terus juga dia harapannya bisa mencapai target 3 tahun dengan peningkatan penjualan dan dia menginvestasi banyak untuk bisa membuka toko dalam beberapa tahun. Nah, kalau di IKEA dia itu meningkatkan penjualan online sebesar 25% dalam 5 tahun, kemudian dia mencapai dalam beberapa tahun ke depan dia bisa memperluas operasional e-commerce, dan yang terakhir dia juga mengeluarkan banyak biaya untuk investasi, meningkatkan infrastruktur digital, layanan e-commerce. Lalu yang keenam, kita akan membahas terkait develop retail mix to implement strategy. Jadi sebenarnya untuk retail mix ini ada di bab sebelum dan sesudahnya. Dan di sini kita akan membahas merchandise to service overhead. Jadi pada dasarnya adalah retail mix itu adalah keputusan yang diambil oleh retail untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, dalam rangka implementasi strategi retail, dia itu harus mengembangkan retail mix yang bisa melayani target pasar yang lebih baik dari pesaing. Yang pertama adalah jenis barang dagangan atau layanan yang ditawarkan, ini merchandise and service offered. Jadi di situ dia akan bahas apa sih jenis produk dan layanan yang tepat untuk memenuhi preferensi pelanggan. Jadi retail ini harus tentuin dia mau jual apa barang mewah, apa barang sehari-hari, dan lain sebagainya. Kemudian pricing. Di sini juga penentuan harga sangat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai produk dan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, tentu penetapan harga ini juga harus kompetitif, tapi masih bisa memberikan margin keuntungan yang tetap. Terus yang ketiga adalah advertising dan promotion program. Jadi di sini promosi dan iklan yang tepat itu bisa membantu menaik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Ini bisa termasuk diskon, program loyalitas, kampanye iklan, terus aktivitas pemasaran lainnya. Kemudian ada store design and display. Jadi desain toko yang menarik dan mudah dijelajahi itu dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan karena akan lebih banyak PR referensi atau banyak pilihan gitu untuk pelanggan dalam membeli sebuah produk. Terus kemudian juga kalau misalkan display yang menarik itu justru pelanggan tuh senang untuk datang ke toko tersebut. Kemudian ada customer service. Di sini pelayanan pelanggan dan penjual menciptakan pengalaman belanja yang positif. Beberapa kali kita senang gitu ya kalau misalkan datang ke toko, kalau misalkan pelayanannya bagus, kita akan datang ke toko itu gitu. Kalau misalkan merasa pelayanan kurang, mungkin kita akan datang ke cabang yang lain. Terus yang kemudian ada lokasi yang strategis memudahkan akses bagi pelanggan dan meningkatkan daya tarik. Jadi pada intinya di sini dia mempertimbangkan terkait target pasar, terus kemudahan transportasi juga harus dilihat karena itu juga salah satu faktor untuk pelanggan itu akan datang ke toko kita. Boleh di next? Oke, selanjutnya yang step terakhir ada evaluate performance and make adjustment. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sih retail itu berhasil mencapai tujuannya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah evaluasi program implementasi. Pada tahap ini, dia menilai operasional sehari-hari, pemasaran, penjualan, serta pelayanan kepada pelanggan. Contohnya itu, misalkan Indomaret, dia itu biasanya implementasi program-program pemasaran kayak diskon dan promosi. Kalau misalkan memang barang itu lagi pada musimnya itu untuk dipromosikan, apakah
penjualannya sudah bagus gitu. Nah, itu biasa dievaluasi. Kemudian analisis kinerja keuangan. Nah, menilai hasil keuangan yang diperoleh seperti penjualan, margin laba, dan ROI atau return on investment. Terus yang ketiga ada tinjauan terhadap target pasar dan produk. Jadi produk yang ditawarkan dan target pasar masih sesuai dengan perubahan tren atau kebutuhan pelanggan. Nah, di sini bisa lihat contohnya IKEA. Saat ini kan masyarakat sekarang lagi gencar-gencarnya sustainability, apa-apa keberlanjutan lingkungan gitu ya. Nah, si IKEA ini juga beberapa kali ngeluarin produk lingkungan, bahkan bahan-bahannya tuh sekarang ada yang dari dari sampah gitu yang dibuat secara bagus gitu ya untuk menjadi produk yang bisa dijual dan memiliki nama daya jual. Terus juga dia punya salah satu tas gitu, tas sustainability, pokoknya itu terinspirasi dari salah satu kerjasama dengan organisasi pelancar dunia gitu. Terus yang ketiga, yang keempat ada analisis SWOT ulang. Jadi setelah itu kita bisa menganalisis SWOT ulang gitu, identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman baru di pasar yang mungkin sebelumnya belum dipertimbangkan ataupun terlewat. Jadi di sini pada tahap ini masih perlu loh ketika kita mau evaluasi kita analisis SWOT-nya lagi. Terus yang terakhir ada redefinisi misi dan tujuan perusahaan. Jadi karena melihat perubahan zaman ataupun melihat perubahan yang sangat cepat gitu ya saat ini, mungkin kita bisa aja melihat misinya apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sekarang. Kalau memang tidak, mungkin bisa dibuat lagi atau bisa diatur lagi biar misinya ini bisa sesuai dengan setiap kondisi. Terus selanjutnya ada strategic planning in the real world. Jadi pada dasarnya proses perencanaan strategis itu seringkali digambarkan sebagai urutan langkah yang terstruktur seperti tadi ada 7 step. Tapi terkadang dalam praktiknya proses ini tuh tidak selalu berjalan secara berstruktur atau secara linear gitu, secara berurutan. Terkadang setiap langkah dalam perencanaan strategi itu seringkali saling mempengaruhi, berinteraksi secara dinamis, dan kadang bisa juga dilengkap-lengkap gitu. Jadi emang tergantung kondisionalnya aja. Contoh IKEA, dia misi awalnya adalah menyediakan furniture dengan berbagai harga terjangkau kelas menengah di Eropa. Nah, tapi setelah dia analisis SWOT lagi, dia melihat peluang besar di segmen bisnis e-commerce di Asia. Nah, kalau misalkan di Indomaret, dia itu tujuannya awalnya kan ingin membuka 500 cabang gitu ya dalam beberapa tahun. Tapi melihat misalkan kondisi sumber daya manusianya atau kondisi keuangannya kurang, mungkin dia akan merubah gitu targetnya menjadi beberapa cabang aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus tentang Alfamart. Jadi Alfamart ini adalah salah satu retailer brand ternama di Indonesia ya. Alfamart ini menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari. Alfamart ini merupakan salah satu sebuah perusahaan perdagangan retail yang berkantor pusat di Tangerang. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2023, perusahaan Alfamart ini memiliki 34 pusat distribusi dan ada sekitar 19.000 minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Boleh next? Oke, kita akan membahas tentang strategi retail Alfamart Indonesia. Nah, Alfamart Indonesia ini menggunakan strategi retail merchandising. Jadi merchandising ini adalah bagaimana cara retail memposisikan barang yang dijualnya di tempat, waktu, harga, dan kualitas yang sesuai. Jadi dari kebanyakan gerai Alfamart itu memakai teknik-teknik merchandise. Yang pertama itu ada build to A level. Jadi teknik ini itu produk yang ditaruh di display itu sesuai dengan target marketnya. Contohnya karena Alfamart ini menjual barang kebutuhan sehari-hari, jadi kemungkinan banyak itu yang beli itu dari keluarga. Jadi contohnya itu kalau ada ibu-ibu yang membawa anaknya untuk ikut berbelanja, Alfamart dengan sengaja menaruh coklat dan permen itu di bagian bawah kasir yang sejajar dengan jarak pandang anak kecil sebagai target marketnya. Yang tujuannya itu supaya dapat menarik perhatian si anak ini. Jadi produk permen atau coklat itu bisa menjadi sebuah daya tarik dari anak itu, sehingga nanti ibunya akan membelikan coklat atau permen tersebut. Kemudian yang kedua dari segi display produk, karena Alfamart harus terus membersihkan display atau produk yang kotor dan berdebu serta memastikan jika ada produk yang rusak untuk segera diganti. Kemudian karyawan juga harus memastikan bahwa barang-barang dijual itu tidak kadaluarsa. Untuk barang baru biasanya itu ditaruh di bagian belakang display dan barang yang lebih lama akan ditaruh di display terdepan agar barang lama tidak terbuang dan cepat dibeli. Kemudian yang ketiga itu ada sampel merchandising atau memilih satu produk untuk mewakili produk tersebut dan barang yang sama akan ditaruh di bagian belakangnya. Boleh di next? Oke, yang keempat ada cross merchandising atau retailer menaruh produknya berdasarkan barang-barang pelengkap. Contohnya itu misal di bagian produk mie instan akan
bersebelahan dengan produk seperti saus sambal yang biasanya jika kita memakan mie instan membutuhkan saus sambal sebagai pelengkap. Teknik tersebut itu bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan retail dan memudahkan konsumen mencari barang pelengkap dari produk utama yang hendak dibeli. Kemudian yang kelima itu ada buying view in personal manage, yaitu mengatur dan memaksimalkan kinerja setiap forma karyawan sehingga kinerja Alfamart menjadi lebih efisien. Yang keenam ada pemilihan tempat yang strategis. Dari website resmi Alfamart sendiri, jika ada UMKM atau franchise yang ingin bekerjasama, maka Alfamart akan mencarikan tempat yang strategis. Jika biasanya di sekitar Alfamart itu ramai atau bahkan ada pesaingnya seperti Indomaret, itu bukan karena kesalahan, namun dikarenakan memang tempat yang dipilih sudah sangat strategis dan sudah di-riset sebelumnya. Boleh next. Oke, selanjutnya ada pricing strategi. Jadi strategi penetapan harga ini harus konsisten dengan citra keseluruhan, penjualan, laba, dan tujuan pengembalian investasi. Oke, dari yang kita tahu, tagline Alfamart sendiri itu belanja puas, harga pas. Maka produk yang ditawarkan oleh Alfamart itu menggunakan pricing strategi market orientation dengan additional value. Artinya harga yang diterapkan oleh Alfamart itu pas atau rata-rata pasar akan tetapi lebih mahal sedikit dibandingkan dengan warung karena adanya additional value yang disediakan oleh Alfamart. Contohnya itu additional value yang disediakan oleh Alfamart adalah AC. Jadi agar pelanggan tidak kepanasan saat berbelanja, Alfamart ini menyediakan AC gitu. Jadi walaupun belanjanya sedikit mahal, harga produknya sedikit mahal, namun konsumen masih suka berbelanja di Alfamart karena kenyamanan yang ditawarkan. Boleh next. Oke, selanjutnya ada promosional strategi Alfamart ya. Alfamart ini memakai beberapa strategi promosi. Yang pertama itu ada iklan Alfamart. Iklan Alfamart ini sangat beragam dari berbagai media perantara seperti poster, katalog, iklan di YouTube, dan iklan-iklan di website resmi Alfamart dan juga media lainnya. Untuk katalog dan poster ini biasanya digunakan Alfamart untuk meningkatkan brand awareness dan juga untuk menyalurkan informasi terhadap promo yang sedang berlangsung. Yang kedua ada public relation. Jadi Alfamart ini pernah meraih Public Relation Indonesian Award tahun 2017. Bagi Alfamart, public relation ini sangat penting bagi merek retailnya karena Alfamart ingin menjalin relasi yang baik agar dapat membangun citra positif perusahaan di kalangan masyarakat. Tidak hanya pendekatan bisnis, tetapi Alfamart juga melakukan pendekatan aktivitas edukasi ke masyarakat, pendekatan pemerintah, dan juga membantu masyarakat. Kemudian yang ketiga, Alfamart menggunakan personal selling sebagai strategi promosinya. Contohnya itu ketika hendak membayar barang di kasir, pasti karyawan Alfamart itu selalu menanyakan apakah ada barang lain yang ingin dibeli atau menawarkan promo yang sedang berlangsung. Kemudian yang keempat ada Alfamart itu menawarkan sales promotion dengan menghadirkan promo dan diskon Alfamart terbaru. Promo Alfamart tertentu itu dilakukan secara terbatas. Contohnya itu mungkin ada promo bulanan Alfamart yang biasanya dilakukan 2 kali dalam sebulan, di awal dan di akhir. Kemudian ada promo JSM Alfamart atau promo akhir pekan yang hanya ada di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Boleh next. Boleh next. Oke, selanjutnya Alfamart Growth Strategi. Yang pertama ada store expansion sama franchise model. Untuk ekspansi toko ini Alfamart terus membuka toko-toko baru di berbagai wilayah baik perkotaan maupun pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga memperluas jangkauan merek di seluruh Indonesia. Untuk franchising sendiri Alfamart menggunakan model franchise untuk mempercepat pertumbuhan dengan memungkinkan pengusaha lokal untuk membuka toko dengan merek Alfamart. Perusahaan juga dapat memperluas jaringan tokonya dengan cepat sekaligus berbagi risiko secara finansial. Kemudian yang kedua ada integrasi omnichannel. Yang pertama itu e-commerce dan aplikasi mobile. Jadi Alfamart ini mengintegrasikan platform offline maupun online, menawarkan pengalaman belanja yang mulus dan nyaman di aplikasi mobilenya. Ini memanfaatkan pasar e-commerce yang sedang berkembang, memungkinkan pelanggan berbelanja secara online, mengakses promosi dan juga menggunakan metode pembayaran digital. Kemudian ada kerjasama dengan e-wallet. Kolaborasi dengan platform dompet digital seperti GoPay dan OVO mempermudah transaksi, mendorong pelanggan untuk berbelanja lebih sering. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi produk dan merek sendiri. Produk merek sendiri, Alfamart juga mengembangkan produk-produk dengan merek sendiri yang ditawarkan dengan harga kompetitif, membantu meningkatkan margin keuntungan dan juga loyalitas dari pelanggan. Kemudian optimalisasi produk campuran. Alfamart secara berkala memperbarui pemilihan produk berdasarkan preferensi konsumen dan permintaan lokal, memastikan harganya tetap relevan bagi segmen pelanggan. Kemudian yang keempat ada program loyalitas pelanggan.
Alfamart itu memiliki Alfamart Member Card. Jadi Alfamart ini memiliki program loyalitas di mana pelanggan dapat mengumpulkan poin dari setiap pembelian. Poin ini bisa ditukarkan dengan diskon dan hadiah sehingga mendorong kunjungan untuk lebih sering. Kemudian ada eksklusif promotion. Alfamart sering menawarkan promosi dan diskon serta harga khusus untuk anggota program loyalitas dan meningkatkan retensi pelanggan. Boleh next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya mungkin akan dibuka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, sudah terlihat ada beberapa teman-teman yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Mungkin yang pertama dipersilakan untuk Giovanni menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Abinaya dan juga kelompok 3 atas presentasinya. Saya Giovanni izin bertanya. Saat ini kan semua itu udah serba digital ya. Kira-kira gimana sih cara bisnis model lama itu mempertahankan keunggulan kompetitif mereka yang berkelanjutan di era digital seperti saat ini? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Gio atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Gusti Rizky Ramadhani, dipersilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada metodologi atau metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kelayakan lokasi toko retail dan bagaimana faktor-faktor seperti demografi dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih sebuah lokasi toko retail? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Gustiar atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilakan untuk Kania. Izin via chat ya. Suaranya sedikit kecil sih, Kak. Boleh di chat aja. Oke. Jadi Kania bertanya, apa saja cara yang dilakukan toko retail dari Indo untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan? Apakah menurut kalian sudah efektif? Oke, terima kasih Kania atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Alika dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Tadi kan udah dijelasin ya tentang relationship with the customers. Nah, untuk pertanyaannya, di Indonesia itu, di perusahaan retail yang ada di Indonesia, itu ada nggak dalam membangun loyalitas pelanggan, ada yang menerapkan building retail community using digital media atau enggak? Dan kalau misalnya ada, contoh perusahaannya apa dan kegiatan yang mereka lakukan tuh apa aja? Terima kasih. Baik, terima kasih Alika atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kak Hendra dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai diversifikasi ya. Nah, apa tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan retail dalam menerapkan strategi diversifikasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi posisi pasar mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hendra atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Aisyah Mia dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan penjelasan dari kelompok 3. Saya mau bertanya bagaimana toko retail yang sudah berada di pasar global mengalami persaingan dari e-commerce lokal yang lebih mengerti kebutuhan pasar di negara tertentu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Selanjutnya yang terakhir ada Asti Febrianti, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, mengapa analisis SWOT penting dalam mengidentifikasikan pelaku strategi sebagai retail? Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin dari kelompok 3 izin untuk berdiskusi sebentar. Mungkin untuk Ibu Rahmi, jika ada yang ingin ditambahkan, boleh untuk ditambahkan selagi menunggu kami berdiskusi. Terima kasih.
Cuman diskusinya nggak bisa lama ya, karena ini sudah 9.44, ada 7 pertanyaan, jadi mesti cepat dijawab. Saya cuma mau menyampaikan, ini adalah pengantar dari chapter-chapter selanjutnya yang akan dibahas ya teman-teman. Kita mulai masuk ke retail strategi. Nanti minggu depan tuh tadi kan ada ya, ada financial, ada masalah location dan lain-lain. Itu nanti akan jadi bahasan di chapter-chapter selanjutnya, dibahas lebih detail. Nah, yang ingin saya tekankan, kenapa sih harus dibikin retail strategi? Ya karena kan kompetisi itu sangat kuat ya, teman-teman. Nih ada alasannya tadi. Kita berbicara tentang new competitors ya. Setiap hari bisa aja ada pesaing-pesaing baru yang muncul seperti itu. Lalu ada new formats. Mungkin satu barang itu dijual dalam toko yang jenisnya berbeda-beda gitu. Formatnya berbeda-beda. Bahkan dulu kan kita kompetisi sama toko-toko offline aja. Nah, sekarang udah ada juga toko online. Toko online juga formatnya beda-beda. Ada yang seperti online marketplace, ada yang e-commerce gitu ya. Jadi banyak gitu formatnya. Lalu ada new technologies. Ini juga mendukung ya. Lalu ada shifts in customer needs. Ya, ini yang tadi di atas itu bisa mempengaruhi kebutuhan konsumen juga ya. Jadi makanya kita harus ganti strategi gitu. Oh ini strategi ini udah nggak bisa lagi dilaksanakan, ganti strategi yang lain. Nah untuk presentasi sendiri teman-teman, ini terlalu panjang ya kalau sampai kita 945 itu masih presentasi ya. Jadi usahakan teman-teman nanti lebih ringkas, berikan contoh-contoh yang ada di Indonesia. Jadi gini teman-teman, kalau buku textbook bahasa Inggris tuh kadang-kadang kalimatnya suka sangat apa ya, flowery gitu ya, berbunga-bunga gitu, banyak, panjang gitu. Jadi kalau teman-teman kayaknya bingung menggunakan definisi itu, teman-teman boleh cari definisi dari referensi lain, terus berikan di situ, terus kasih contoh gitu. Jadi teman-temannya langsung paham seperti itu ya. Misalnya ini yang kemarin perilaku konsumen nih sama nih ya. Misalnya bicara tentang brand image, teman-teman ngomong apa itu brand image langsung. Positioning itu apa sih? Ya, jadi tidak melulu harus menggunakan bahasa baku dari buku. Selain itu juga teman-teman baiknya jangan membaca ya, karena yang ngedengerinnya jadi bosen karena tone baca itu beda sama tone menjelaskan. Kita kalau lagi dijelasin orang kan, oh kayak gitu ya, terus ada pause-nya, ada mikirnya, ada apanya. Kalau baca tuh enggak, teman-teman. Dan kita nggak butuh membaca. Kalau butuh baca, nanti saya suruh kalian baca chapter aja, gitu. Kita butuh dijelaskan, gitu. Ya, langsung masuk nih, udah 9.48, masuk ke pertanyaan pertama. Oke, baik. Bu izin menjawab pertanyaan dari Asti. Pertanyaannya adalah, mengapa analisis SWOT itu penting dan dalam mengidentifikasi peluang strategis bagi retail? Tentu ya, kalau misalkan analisis SWOT itu penting karena akhirnya dia bisa memahami kondisi internal dan eksternal bagi sebuah perusahaan, dan dia bisa melihat apakah apakah strategi yang sudah dia lakukan itu mempengaruhi keberhasilan bisnisnya. Misalkan contoh ketika identifikasi si kekuatan. Nah, ketika identifikasi kekuatan ini, perusahaan itu bisa melihat keunggulan kompetitif mereka. Seperti posisi pasar mereka tuh di mana, terus merek apa aja sih yang kuat, terus jaringan distribusi yang efektif itu seperti apa. Dengan melihat kekuatan, dia itu bisa memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Terus kalau misalkan kita analisis kelemahan, nah dia itu bisa mengidentifikasi area-area yang sekiranya perlu diperbaiki gitu ya. Nah, ketika diperbaiki ini harapannya juga dia bisa menghindari dan meminimalisir resiko saat mengejar peluang yang baru. Terus kalau misalkan kita mau menganalisis tentang peluang gitu ya, nah si analisis SWOT ini tuh ngebantu banget gitu untuk melihat tren pasarnya itu seperti apa, perubahan preferensi konsumennya seperti apa, terus juga dia bisa memanfaatkan teknologi gitu untuk memperluas jangkauan pasar. Terus kalau misalkan analisis yang keempat yakni ancaman, ini berguna banget gitu untuk retail untuk mengenali ancaman eksternal seperti persaingan yang meningkat, terus juga perubahan regulasi, krisis ekonomi. Nah, analisis SWOT ini secara keseluruhan itu membantu retail untuk menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan memasukkan peluang untuk kekuatan mereka. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah terjawab, Asti? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Ken. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Bang Hendra. Jadi pertanyaannya,
apa tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan retail dalam menerapkan strategi diversifikasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi posisi pasar mereka. Oke, untuk tantangannya itu yang biasa dihadapi ada dua. Yang pertama itu perubahan persepsi konsumen. Jadi diversifikasi itu dapat mempengaruhi citra merek. Jika perusahaan terlalu jauh menyimpang dari identitas inti mereka, konsumen ini kan mungkin bingung ya tentang nilai dan positioning perusahaan. Nah, ini tuh bisa mengakibatkan hilangnya loyalitas pelanggan. Terus yang kedua ini ada tantangan dalam diferensiasi produknya. Nah, dalam pasar yang sudah jenuh atau sangat kompetitif, perusahaan retail ini pasti akan kesulitan gitu untuk membedakan produk atau layanan baru mereka dari pesaing. Jika mereka nggak berhasil menciptakan diferensiasi kan bakal gagal gitu memperluas pangsa pasarnya melalui diversifikasi ini. Terus apa sih pengaruh untuk posisi pasar mereka? Nah, yang ada dua juga. Yang pertama ini peningkatan atau pengurangan pangsa pasar. Nah, jika diversifikasi berhasil, tadi kan perusahaan retail tuh bisa meningkatkan pangsa pasar. Nah, sebaliknya jika gagal, mereka ini bisa kehilangan pangsa pasar mereka karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memperkuat bisnis ini justru terpecah. Terus yang kedua ini ada pergeseran fokus. Nah, tadi jika terlalu fokus pada diversifikasi, perusahaan itu kan bisa kehilangan fokus juga pada pasar inti mereka. Nah, hal ini tuh memungkinkan pesaing memperkuat posisi mereka di segmen tersebut. Jadi intinya tuh kalau mau melakukan diversifikasi harus balance gitu. Jangan malah yang intinya tuh ditinggal gitu. Apakah sudah cukup menjawab, Bang Hendra? Sudah sangat menjawab Mas Zikri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Ale, di mana tadi pertanyaannya adalah apakah perusahaan retail di Indonesia dalam membangun loyalitas pelanggan ada yang menerapkan building a retail community using digital media? Kalau ada, contoh perusahaannya apa dan kegiatannya apa? Nah, di Indonesia sendiri itu sudah beberapa perusahaan retail telah mulai membangun loyalitas pelanggan dengan menggunakan konsep building a retail community using digital ini. Contohnya itu seperti Tokopedia. Nah, Tokopedia ini sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia itu tidak hanya menyediakan platform jual beli, tetapi juga membangun komunitas pengguna melalui berbagai aktivitas digital. Contohnya itu ada Tokopedia Play, di mana platform video streaming pengguna bisa menonton konten mendapatkan penawaran khusus atau berinteraksi dengan penjual. Nah, yang terus ada loyalty program Tokopedia di mana poin yang didapatkan ini tuh dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah. Hal ini tuh dapat mengundang para pelanggan untuk lebih sering berinteraksi. Nah, yang ketiga itu ada komunitas seller. Nah, Tokopedia ini juga memiliki komunitas seller yang aktif di media sosial dan platform khusus untuk berbagi pengalaman, tips, dan strategi perusahaan. Nah, contoh perusahaan yang kedua itu ada Sosiola. Nah, retail kecantikan ini tuh sangat aktif dalam membangun komunitas pelanggan melalui media digital. Sosiola ini tuh memiliki aktivitas seperti Sosiola Community. Nah, Sosiola Community ini tuh membangun komunitas beauty and enthusiast yang berbagai pengalaman, review produk, dan tips kecantikan. Selain itu, Sosiola juga terdapat beauty journal di mana platform editorial dari sosial ini tuh berisi artikel, review, serta tutorial kecantikan yang melibatkan langsung pengguna untuk berkontribusi dan memberikan feedback. Nah, perusahaan yang ketiga itu ada Alfamart. Nah, rantai minimarket ini juga membangun loyalitas pelanggan melalui digital dengan meluncurkan aplikasi AlphaGift, di mana pelanggan bisa bergabung dalam komunitas pengguna Alfamart. Program loyalitas AlphaGift ini tuh dapat membuat pelanggan mendapatkan poin setiap kali belanja yang kemudian dapat ditukar dengan produk atau voucher. Untuk Kaleika, apakah sudah terjawab? Sangat terjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kania. Itu apa yang dilakukan, cara yang dilakukan toko retail di Indo itu untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan dan apakah efektif. Nah, untuk caranya itu yang pertama ada
dengan program loyalitas dan kartu keanggotaan. Jadi program ini itu bisa mendorong pelanggan untuk terus berbelanja di toko yang sama karena adanya reward ataupun diskon khusus bagi anggota. Nah, ini menciptakan keterikatan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, yang kedua ada promosi dan diskon reguler. Promosi ini biasanya cukup efektif dalam menarik minat pelanggan, terutama ketika harga menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Nah, yang ketiga ada penggunaan teknologi. Itu penggunaan aplikasi mobile adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan melalui notifikasi dan rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Nah, yang keempat ada peningkatan layanan pelanggan. Jadi layanan pelanggan ini yang baik sangat penting untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan. Pengalaman belanja yang positif meningkatkan peluang pelanggan untuk kembali lagi berbelanja di toko retail tersebut. Nah, yang kelima ada kolaborasi dengan pihak ketiga seperti OVO, GoPay, ataupun ShopeePay. Kolaborasi ini cukup efektif untuk menarik pelanggan yang lebih memilih metode pembayaran digital dan ingin mendapatkan keuntungan tambahan seperti cashback. Nah, untuk efektivitasnya sendiri, secara keseluruhan, cara-cara ini memiliki potensi yang cukup besar untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Namun, efektivitasnya ini tergantung pada konsistensi pelanggan pelaksanaannya sendiri dan seberapa baik strategi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Apakah cukup menjawab kan ya? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Syafina. Sama-sama. Selanjutnya saya akan izin menjawab pertanyaan dari Bu Stiar. Tadi pertanyaannya apakah ada metodologi yang digunakan untuk menganalisis kelayakan lokasi toko retail dan bagaimana faktor-faktor seperti demografi dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih sebuah lokasi toko retail. Jadi ada beberapa metodologi yang sering digunakan untuk menganalisis kelayakan lokasi toko retail, yaitu yang pertama ada analisis SWOT untuk memahami potensi internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan lokasi toko. Yang kedua yaitu analisis GIS atau Geographic Information System untuk memberikan visualisasi dan pemahaman spasial yang lebih baik, yang membantu mengidentifikasi lokasi strategis. Dan yang ketiga itu analisis statistik atau dan survei pasar untuk memahami pola kunjungan konsumen, preferensi produk, dan pola pengeluaran. Nah, untuk faktor-faktor seperti demografi dan perilaku konsumen itu sangat mempengaruhi keputusan dalam memilih lokasi toko retail. Karena faktor demografi ini memberikan informasi tentang siapa konsumen potensial di area tersebut. Jadi kalau lokasinya sesuai dengan target pasar demografis, perusahaan itu cenderung menghasilkan penjualan yang lebih baik. Dan faktor perilaku konsumen itu biasanya untuk menilai apakah lokasi tersebut mudah diakses dan menarik bagi konsumen atau tidak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sudah terjawab, Siar? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan Aisyah yang nanya seputar gimana sih toko retail itu berada di pasar global menghadapi persaingan dari e-commerce lokal yang lebih mengerti kebutuhan di pasar tertentu. Dari saya pribadi ini ada 3 poin yang diutamain. Yang pertama itu penyesuaian metode pembayaran, karena kan gak semua konsumen di Indonesia itu punya kartu kredit. Jadi banyak toko retail yang menyediakan berbagai metode pembayaran, seperti di Zara, di platform Tokopedia itu kan menyediakan pembayaran e-wallet kayak GoPay, OVO, Dana, terus juga pembayaran yang paling populer yaitu COD atau cash on delivery itu. Terus abis itu pengiriman dan logistik yang optimal yang bersaing dengan dalam kecepatan dan efisiensi karena lebih dekat dengan konsumen. Jadi toko retail ini bisa kerjasama sama ekspedisi lokal untuk penyediaan logistik. Misalkan Uniqlo di Tokped itu kan bekerja sama sama JNE, JNT, sama Si Cepat yang menawarkan layanan pengiriman cepat. Bahkan bisa menawarkan pengiriman gratis dalam pembelian jumlah tertentu. Terus yang terakhir itu harga yang kompetitif dengan ngasih diskon atau promosi. Misalkan di Adidas dan Nike itu kerjasama di event besar di platform kayak Lazada atau Shopee gitu, nawarin flash sale, terus ada diskon gede-gedean juga yang sesuai sama ekspektasi konsumen di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, apa kata jawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Alma. Oke, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Gio ya. Jadi Gio tadi intinya nanya bagaimana cara perusahaan yang model bisnis lama mempertahankan keunggulan kompetitif di era yang digital. Oke, jadi cara perusahaan bisnis model lama mempertahankan keunggulan kompetitifnya itu pastinya dengan beradaptasi ya dengan teknologi digital. Karena nggak dapat dipungkiri lagi kalau teknologi digital di era sekarang ini sangat berpengaruh pada bisnis, terutama pada bisnis-bisnis yang masih menggunakan model lama. Jadi jika bisnis model lama ini nggak beradaptasi dengan era digital sekarang, maka mereka akan kesulitan dan mungkin
akan bangkrut gitu. Lalu gimana sih cara mereka biar dapat beradaptasi dengan era digital sekarang? Jadi perusahaan model lama ini dapat melakukan pengembangan SDM mereka dengan melakukan pelatihan atau edukasi tambahan mengenai teknologi digital kepada karyawannya. Atau mereka juga bisa dapat merekrut karyawan-karyawan yang sekarang lebih paham dengan teknologi digital. Jadi perekrutannya itu harus lebih selektif agar SDM yang nanti mereka dapat itu bisa membantu perusahaan dalam berkembang di era digital. Kemudian mereka juga harus berani berinvestasi besar pada teknologi di era digital. Nah, setelah mereka mempunyai modal dari SDM yang berkualitas dan juga teknologi digital yang baik, mereka akan dapat beradaptasi, perusahaan juga akan dapat menginovasikan produk dan layanan mereka yang sesuai dengan era digital dan dapat berkolaborasi dengan berbagai platform digital. Nah, untuk contohnya itu mungkin Walmart ya. Jadi Walmart itu dulunya kayak cuman toko fisik atau bisnis fisik aja, namun dengan meningkatnya persaingan e-commerce dan juga perubahan ke era teknologi digital, Walmart itu melakukan transformasi digital dan adaptasi digital yang bisa dibilang itu cukup agresif. Mereka memperkuat kehadiran online-nya melalui walmart.com kalau nggak salah namanya. Kemudian juga mengakuisisi perusahaan e-commerce seperti jet.com dan memperluas layanan belanja online mereka kayak opsi pick up dan juga delivery. Jadi mereka juga selain online-nya diperkuat, tapi tetap offline-nya juga diperkuat, yaitu dengan meningkatkan penggunaan aplikasi seluler dan juga kasir otomatis. Mungkin itu aja. Gio, apakah sudah menjawab? Sangat terjawab, Binaya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, mungkin karena semua pertanyaan sudah dijawab, maka saya izin menutup presentasi kelompok 3 pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.